Salam kebangkitan anak muda. Saat ini berjumpa kembali dengan saya, Mulyono Sakaria, dan kali ini saya ingin memberikan tips and tricks tentang menanggulangi hutang. Jadi walaupun di dalam buku saya judulnya Hutang No Way, Uang No Problem, tetapi bagi saudara yang sudah terlanjur memiliki hutang, saya akan memberikan tips. Sehingga saya berharap dengan tips ini, dengan triks ini, saudara bisa terbebas dari hutang. Yang pertama, yang perlu diketahui adalah hutang adalah beban. Jadi semakin banyak kita berhutang, bebannya akan semakin berat. Dan otomatis perjalanan hidup kita akan menjadi lebih berat lagi. Itu sebabnya melalui tips and tricks ini, saya berharap saudara sekalian mengetahui bahwa semakin banyak hutang itu bukan semakin baik, tetapi semakin banyak beban. Itu sebabnya sebisa mungkin hutang itu dihilangkan sehingga beban kita pun menjadi hilang. Lalu, hutang harus dibayar. Jadi jangan sampai berpikir, ya kita hutang bayar urusan belakangan. Kalau sudah berani hutang, kita harus berani bayar. Berani hutang, berani melunasi. Dan kita harus punya niat, punya keinginan untuk melunasi semua hutang kita. Jangan berpikir bayar urusan belakangan. Tidak, kita harus berpikir waktu kita meminjam, kita pastikan kita bisa membayarnya, kita bisa melunasinya. Hutang harus dibayar. Yang ketiga, kalau saudara sudah berhutang dan ada beberapa hutang, buat daftar atau tabel hutang, jadi ada timetable-nya. Kita tahu hutang ini jatuh temponya kapan dan harus dibayar berapa. Ya, buat tabelnya. Lalu kemudian yang keempat, lunasi terlebih dahulu hutang yang memiliki bunga lebih tinggi. Jadi itu yang jadi prioritas untuk dilunasi. Bunganya yang lebih tinggi dilunasi. Kenapa? Karena bunga lebih tinggi itu membuat cicilannya itu besar. Kalau ini sudah dilunasi, kita menjadi lebih ringan. Kita tahu bahwa hutang adalah beban. Dan kita mau beban kita ringan. Kita tidak mau beban yang berat. Lalu yang kelima, tekan pengeluaran seketat mungkin sampai semua hutang dapat dilunasi. Jadi mau tidak mau, semua pengeluaran harus kita tekan seketat mungkin. Kencangkan ikat pinggang sampai hutang kita dilunasi, mungkin baru kita kendorkan sedikit. Tapi bukan berarti setelah hutang lunas kita langsung foya-foya. Tidak, kita tidak mau menggali lubang yang sama. Ya, kita tidak mau hidup di dalam hutang lagi. Lalu selanjutnya, cari tambahan pendapatan. Ya, jadi selain menekan pengeluaran, cari tambahan pendapatan. Tetapi ada satu prinsip yang kita harus pegang. Lebih mudah menyisihkan Rp1.000 daripada mencari Rp1.000. Artinya lebih mudah menekan pengeluaran daripada kita mencari tambahan pendapatan. Jadi lebih baik sisihkan uang yang ada pertama kali dengan cara menekan pengeluaran. Setelah itu, kalau itu masih kurang juga, kita bisa cari untuk mendapatkan tambahan pendapatan. Lalu yang ketujuh, jangan melunasi hutang dengan hutang lainnya. Jadi saudara jangan berhutang kepada yang lain untuk melunasi hutang. Ya, jangan berhutang untuk membayar hutang. Bayarlah hutang dari apa yang kita punya, sehingga hutangnya makin mengecil, makin mengecil. Lalu yang terakhir, jangan berinvestasi dengan hutang. Jangan saudara melihat ada investasi dengan iming-iming bunga yang tinggi, terus kita hutang bunganya lebih rendah dari investasi, lalu kita berhutang, kemudian kita berinvestasi. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena investasi bunganya pun return yang kita terima itu berubah-ubah, tidak ada yang tetap. Ya, demikian juga dengan kita berhutang, bunganya itu bisa berubah-ubah juga. Jadi jangan kita berhutang lalu kita berinvestasi dengan harapan kita bisa mendapatkan lebih. Ya, tidak bisa seperti itu. Kita harus berinvestasi dari dana yang kita punya, bukan dari hutang atau meminjam. Demikian tips and tricks dari saya. Tuhan memberkati. See you on the next level.
Selamat datang di program Crossover to the Next Level. Berjumpa lagi dengan saya, Elson Triputra. Kita masih akan membahas tentang seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Saat ini sudah hadir bersama saya Evangelis Mulyono Zakaria, dan hari ini kita akan membahas secara lebih detail tentang cara menanggulangi hutang. Selamat datang Bang Mul di program Crossover. Ya. Hari ini kita masih dalam seri bedah buku Hutang No Way, Uang No Problem. Nah, tapi hari ini Bang Mul kita akan membahas lebih spesifik tentang cara menanggulangi hutang. Ya. Nah, saya mau tanya nih Bang Mul. Kalau hutang kan no way. Ya. Tapi boleh nggak sih kalau kita yang menjadi orang yang memberikan hutang? Nah, saya suka dengan pertanyaan ini. Karena ini ada ayat firman-Nya. Jadi saya akan bacakan langsung dari Ulangan 28 mulai ayat 12. Saya akan bacakan. Ya. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit, untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikut Allah lain dan beribadah kepadanya. Yeah. Jadi kalau kita lihat dari ayat ini, Tuhan sendiri tidak suka kalau kita berhutang. Yeah. Tetapi kalau kita memberikan pinjaman, Tuhan mau. Oh iya. Bahkan Tuhan berkata, berikan pinjaman kepada bangsa-bangsa. Iya. Artinya apa? Dana kita harus banyak. Nggak mungkin kita kasih pinjaman ke bangsa-bangsa cuma 1 juta rupiah. Iya. Bisa beli apa 1 juta rupiah suatu bangsa? Artinya dana kita banyak. Nah, dari mana dananya? Tuhan yang berjanji Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Kita akan terus naik dan tidak turun. Yeah. Nah, kalau kita sampai punya hutang, artinya ini keadaan yang turun. Karena hutang artinya minus kan? Iya. Kalau keadaan keuangan kita minus turun, artinya ada yang tidak benar. Khususnya di dalam kelola keuangan, ada yang tidak benar. Nah, ini yang harus dibuat benar dulu, sehingga janji Tuhan itu bisa datang dalam hidup kita, kita bisa diberkati, dan kita tidak punya hutang lagi, kita tidak punya pinjaman lagi, tetapi justru kita yang memberikan pinjaman. Iya. Jadi hidup kita berdampak untuk yang lainnya. Ya. Jadi kita percaya kalau Tuhan sendiri yang memberikan firman, bahwa Dia yang akan memberikan kita untuk kita bisa memberikan pinjaman, artinya Tuhan akan benar-benar mengangkat kita tinggi, ya. Jadi bukan hanya kedudukan secara sosial, tetapi secara finansial juga. Yeah. Tuhan mau kedudukan kita tinggi, diangkat tinggi, sampai kita memiliki dana untuk memberikan pinjaman. Yeah. Tujuannya apa? Supaya bangsa-bangsa tahu siapa Tuhan. Iya. Kita diberkati bukan karena apa yang kita lakukan, tapi kita diberkati karena kita punya Tuhan. Dan kita memegang firman-Nya itu tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Iya. Kalau kita salah kelola keuangan, artinya kita sedang menyimpang. Kalau keuangan kita minus, artinya ada penyimpangan di situ. Iya. Nah, kita harus luruskan kembali. Ketika diluruskan, yang minus ini nanti akan berubah. Tuhan sendiri yang akan bekerja sehingga yang minus ini diubahkan oleh Tuhan. Yeah. Asal kita kembali lurus. Kita ikuti firman Tuhan dengan baik dan setia. Iya. Kita pasti akan sampai di tempat di mana firman Tuhan ini berada. Yes. Yaitu Amin. kita bukan meminjam, tetapi kita yang meminjamkan. Iya. Seperti itu. Berarti memang sebenarnya pada hakikatnya Tuhan itu mau menjadikan kita tuh yang meminjamkan. Iya. Dan kita itu memang tidak boleh berhutang, tapi Tuhan akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah supaya kita bisa meminjamkan. Makanya hutang no way. Iya, hutang no way. Kalau uang no problem. Jadi kalau kita punya uang,
Untuk meminjamkan, no problem. Oke, Bang Mul. Ya. Iya. Pertanyaan selanjutnya nih, Bang Mul. Sekarang ini kan banyak nih jenis pinjaman yang dengan cara online. Nah, kalau online itu kan biasa bunganya tinggi. Iya. Tapi saat tidak bisa membayar, maka bunga pinjaman yang sudah jatuh tempo itu akan dikenakan bunga lagi. Bagaimana sih cara kita menanggulangi hutang yang seperti itu? Sebenarnya gampang cara menanggulangi hutang seperti ini. Iya. Caranya satu, lunasi. Ya. Iya, Bang Mul. Kalau sudah lunas, tidak akan ada bunganya lagi, tidak akan ada hutangnya lagi. Iya. Mungkin yang jadi pertanyaan, lunasinnya dari mana? Nah, kebanyakan orang, kalau sudah seperti ini, dia cari pinjaman lain. Iya. Tujuannya cari pinjaman yang lunak. Iya. Pinjaman yang lunak, maksudnya pinjaman yang tidak ada bunga. Terus mau lunasi yang ini. Nah, saya tidak menyarankan itu. Kenapa? Karena entah bagaimana mungkin ini apa namanya ya. Kalau orang berhutang, lalu dari hutang ini untuk melunasi hutang yang lainnya, yang terjadi adalah hutang A yang mau dilunasi tidak lunas, hutang B ada lagi. Iya. Jadi misalnya kita berhutang 15 juta dengan bunga-bunga, oke, jadi 20 juta lah. 20 juta. Kita pinjam sama yang lain. Kita pinjam sama seseorang. Pinjam 20 juta dengan tujuan supaya ini lunas kan? Iya. Karena kalau ini tidak dilunasi 20 jutanya bisa membengkak lagi. Pinjam 20 juta, tetapi waktu mau bayar ke sini 20 jutanya sudah berkurang. Iya. Sehingga mau lunasin yang ini tidak lunas. Akhirnya di sini ada hutang, di sini ada hutang. Malah jadi double ya, Bang Mul? Jadi double, dan itu namanya gali lubang, tutup lubang. Awalnya begitu, tapi lama-lama sudah gali lubang, nggak bisa tutup lagi lubangnya. Iya. Itu saya tidak tahu bagaimana, tetapi ada kecenderungan manusia, sifat manusia seperti itu. Ketika dia dapat 20 juta karena uang sudah di tangan, dia pakai dulu untuk sesuatu yang menurut dia ini penting. Jadi waktu bayar ke sini, uangnya berkurang. Jadi juga nggak nutupin yang sebelumnya. Ini tidak nutupin, kan kalau misalnya dipakainya cuma 1 juta, artinya ada 19 juta. Bayar 19 juta, tetap masih ada 1 juta. Nah, kemungkinan, jadi akhirnya yang di sini dibayarnya 15 juta. Masih ada 5 juta. Nah, 5 juta ini bisa membengkak lagi, karena ingat, bunganya tinggi. Iya. Dan jadi bunga berbunga. Nanti bisa menyentuh 15 juta lagi, bisa menyentuh 20 juta lagi. Lalu mau cari pinjaman kemana lagi? Ya, itu sebabnya jangan pernah bermain-main dengan hutang. Iya. Karena hutang adalah beban. Jangan bermain-main di situ. Jangan lama bermain-main di dalam hutang. Segera lunasi. Kalau sudah dilunasi, kita tata ulang kembali keadaan keuangan kita, cash flow kita, sampai cash flow kita benar-benar sehat. Karena banyak orang yang menantikan kita untuk kita bisa bangkit, bukan hanya di dalam sosial bermasyarakat, tetapi juga di dalam keuangan kita. Kita bangkit sehingga kita bisa menjadi pola, bisa menjadi contoh bagi orang-orang lain untuk bangkit dalam hal keuangan, dan kita bisa menaikkan taraf hidup orang lain untuk berada di tempat yang lebih tinggi lagi secara finansial. Oke. Jadi seperti itu cara yang lebih baik untuk supaya kita tidak terlilit hutang adalah lunasi. Iya, Bang Mul. Nah, caranya, saya kasih tahu caranya. Tekan pengeluaran seketat-ketatnya. Istilahnya kalau kita pakai ban pinggang, cari lubang terakhir. Sampai benar-benar ketat sekali. Ya, kalau sudah ketat, pengeluarannya ditekan sedemikian rupa, dari situ ada surplus yang lebih, ya, ada uang lebih. Nah, itu bisa untuk Bayar hutang. Jadi tekan, ya, seketat-ketatnya. Jangan mau langsung mau hidup enak. Kita tidak perlu hidup enak. Kita perlu hidup benar. Iya. Ya. Nah, seperti itu kira-kira.
Oke, Bang Mul. Nah, pertanyaan selanjutnya nih, jika melunasi hutang dengan cara berhutang yang seperti tadi Bang Mul udah bahas, itu kan tidak disarankan. Iya. Nah, lalu cara apa sih alternatif yang lain yang lebih baik lagi? Ya, tadi saya sudah katakan tekan pengeluaran. Iya. Karena prinsipnya lebih mudah menyisihkan Rp1.000 daripada mencari Rp1.000. Iya. Artinya apa? Kita lebih mudah menekan pengeluaran kita daripada kita menambah pendapatan kita. Jadi yang pertama kita lakukan tekan pengeluaran, ya, sekuat-kuatnya, seketat-ketatnya. Lalu setelah itu kita cari alternatif lain untuk meningkatkan pendapatan kita. Iya. Jadi dua-duanya, yang satu ditekan, yang satu dinaikkan. Supaya apa? Nanti surplusnya lebih lagi, segera kita bisa lunasi hutang. Iya. Ingat, jangan berpikir untuk hidup enak dulu. Jangan berpikir untuk makan enak dulu. Selama hutang masih ada, tetap tidak enak. Karena hutang adalah beban. Iya. Kalau kita punya beban, mau makan enak juga nggak enak. Makanan enak, tetapi ada beban, jadi nggak enak juga. Iya. Itu sebabnya lunasi buru-buru. Kalau hutang itu jangan mau lama-lama. Lunasi buru-buru. Jangan kalau udah ada uangnya, udah mau bisa nih dilunasi, dipending dulu. Sayang. Kayaknya masih sayang banget sama hutang ini. Tidak dilunas-lunasi. Ya, harusnya lunasi saja. Kalau sudah dilunasi, artinya hidup kita tanpa beban. Iya. Kalau tanpa beban, pikiran kita itu lebih jernih. Iya. Kalau bebannya berat, pikiran kita tidak jernih. Ya, orang yang pikirannya tidak jernih, kecenderungannya maunya makan terus. Pengeluaran lagi. Iya. Kalau pengeluaran lagi, kapan kita punya dana yang lebih lagi untuk melunasi hutang? Iya. Jadi cepat pikir untuk melunasi hutang. Jangan pernah berpikir, ya yang penting kita hutang, bayar urusan belakangan. Memang bayar selalu di belakang. Tetapi itu harus dibayar. Iya. Jangan berpikir, ya kalau kita sudah dapat dananya, yang penting masalah ini selesai. Tidak bisa. Kita tidak mau masalah satu selesai, lalu tiba-tiba masalah yang lain ngantri. Seperti di loket. Ya, kita tidak mau, kita mau masalah ini selesai dan masalah lain tidak ada lagi. Iya. Karena ingat, kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak kerajaan sorga, kita anak-anak Tuhan, Tuhan sudah menyiapkan tugas untuk kita. Iya. Kalau kita masih punya beban hutang, bagaimana mungkin tugasnya diberikan kepada kita? Kita nggak bisa nanggung lagi, beban ini aja belum selesai, dikasih tugas lagi. Iya. Ini pikirannya gimana? Udah mumet sama hutang belum beres, mau dikasih tugas lagi, aduh gimana? Itu sebabnya lunasi. Dan jangan menyalahkan siapa-siapa kalau kita punya hutang. Karena yang berhutang adalah kita. Iya. Jangan salahin. Tuhan sih tidak memberkati kita. Tuhan selalu memberkati kita. Minimal cukup. Iya. Kalau kita kurang cukup, artinya salah kita kelola uangnya. Kita Jadi, yang salah. Iya, jangan salahin. Yang kelola kan kita, bukan Tuhan. Iya. Waktu makan nggak ajak-ajak Tuhan. Walaupun berdoa mengucap syukur, tapi nggak ngajak-ngajak. Nggak ajak-ajak orang lain juga. Iya. Ya. Jadi kalau lagi makan kan nggak mikir, aduh saya diberkati oleh Tuhan. Bisa makan kan bersyukur dong. Berapa banyak orang kalau mau makan susah. Makanya cepat lunasi hutang. Kalau hutang sudah dilunasi, kita bisa hidup dengan penuh ucapan syukur. Iya. Kalau sudah hidup penuh ucapan syukur, Tuhan akan berikan tugas kepada kita. Kalau kita mengemban tugas dari Tuhan, masalah uang itu bukan masalah lagi. Karena Tuhan yang akan mencukupi dan akan memberikan kelimpahan kepada kita secara finansial. Iya. Ya, kita percaya itulah yang pasti terjadi. Jadi kita tidak pernah memikirkan kebutuhan. Kalau kita mengemban tugas dari Tuhan, Tuhan yang akan memikirkan kebutuhan kita. Iya. Kalau Tuhan yang pikirkan, kita udah enak sekali. Udah tinggal jalan aja ya Bang Mul. Tuhan kita kan kaya banget. Iya. Seluruh konglomerat di dunia ini dikumpulin. Kekayaannya nggak ada apa-apa dibandingkan Bapa kita di sorga. Iya. Jadi kalau kita mengemban tugas dari Tuhan, kita enak banget. Ya, nggak akan ada masalah dalam kebutuhan kita. Karena Tuhan akan selalu mencurahkan berkatnya. Oh, haleluya. Haleluya.
Nah, sekarang pertanyaan terakhir nih Bang Mul. Sekarang kalau kita sudah terlanjur nih, kita sekarang udah punya utang. Habis itu kita udah ketatin juga nih cash flow kita. Kita udah ketatin. Nah, masih ada cara lain nggak sih supaya cash flow kita ini nggak terganggu? Supaya saat kita ketatin pun cash flow kita yang lain nggak terganggu. Gitu. Iya. Kalau kita ada beberapa hutang, buat daftarnya. Iya. Ya, buat daftarnya. Pertama, dari yang bunganya besar. Yang bunganya paling besar, tulis. Yang mana? Jadi ada skala prioritas. Nomor 1 adalah bunga yang lebih besar. Ya. Iya. Terus, sudah lihat. Kalau ada yang bunganya sama, artinya pinjaman yang lebih kecil itu di nomor 1-kan. Iya. Ya. Di nomor 1-kan supaya apa? Kalau pinjaman lebih kecil, kan lebih cepat selesainya. Jadi kalau bunganya sama atau mungkin ada yang tidak ada bunga, misalnya pinjam sama teman, kadang kan tidak pakai bunga, cuma pakai rasa aja, rasa malu. Ya, jadi kita list semuanya dan jangan ada yang tertinggal. Iya. Jangan melarikan diri kalau kita berhutang. Hutang harus dibayar. Iya. Selama belum dibayar, hati nurani kita pasti nggak enak. Jadi, mulai kita tulis. 1, mana yang paling besar? Yang tadi ditanya, yang pinjaman online itu. Iya. Yang bunganya kena bunga lagi. Ya. Jadi banyak bunga. Nah, itu berapa pinjamannya? Lalu, lihat semuanya. Misalnya, begini, saya pernah tanganin satu klien yang hutangnya banyak. Di bank ada, di pribadi ada, di perusahaannya juga ada. Jadi banyak. Kalau dibuat list, itu lebih dari 15. Ya, jadi banyak. Nah, itu harus di list pertama mana yang bunganya paling besar. Iya. Ya, 1. 2, lihat. Kalau yang bunganya yang bunganya sama atau tidak ada bunga, artinya kan sama, kita masukin ke urutan yang lebih atas adalah pinjaman atau hutang yang lebih kecil nilainya. Iya. Karena kita mau mengurangi beban supaya hutangnya cepat lunas. Nah, kalau kita sudah tulis semua, yang mana yang bisa dipending? Misalnya begini, kalau sama teman, mungkin kita bisa bicara, Iya. sorry, saya belum bisa bayar, boleh nggak saya bayar? Nah, nanti dilihat yang mana yang udah selesai. Iya. Misalnya 3 bulan lagi bisa nih yang nomor 1 selesai atau mungkin yang nomor 2 selesai gitu. Iya. Kalau udah selesai, nah ini bisa dibayar gitu. Jadi 3 bulan lagi saya baru mulai bayar. Tapi maaf, saya nggak bisa lunasin, tapi saya cicil. Nah, bisa seperti itu. Jadi punya itikat yang baik, ya, punya niat yang baik untuk melunasi hutang. Iya. Jangan kalau sudah punya hutang, suka belaganya itu nggak ingat. Tiba-tiba amnesia. Ini hutang yang mana ya? Lupa semua. Tidak boleh begitu. Jadi harus dilunasi. Terutama yang bunganya besar, itu diprioritaskan. Kan biasanya ada cicilan-cicilan. Nah, kalau sudah ada cicilan kan kalau hutang kartu kredit itu ada pembayaran minimum kan. Iya. Mungkin yang lain kita bisa bayar dengan pembayaran minimum. Lalu kita besarkan bayarnya di yang hutang itu memiliki bunga yang tinggi. Supaya bunga yang tinggi ini yang memberikan kita beban lebih berat, ini cepat lunas. Iya. Ya, cepat lunas. Di samping kita sudah list semua ini, kita perbaiki cash flow kita. Karena ini cash flow pasti salah. Iya. Kalau orang punya hutang, kelola keuangannya pasti salah. Cash flow-nya pasti salah. Jadi mulai diteliti lagi, mana item-item yang salah. Ya, mana unsur-unsur dari biaya-biaya yang sudah terjadi ini yang salah.
Iya. Jadi semua yang realisasinya dicatat lagi. Jadi saya sudah sampaikan tentang cara mengelola uang, ya, cara membuat cash flow, merencanakannya. Nah, lakukan itu. Tulis lagi, mana yang bisa dikurangi, dikurangi. Iya. Ya. Kalau makan tidak perlu minum. Minum bawa air dari rumah. Itu sudah menghemat. Ya. Iya. Kalau perlu bawa nasi dari rumah. Ya. Kalau di rumah sudah tersedia, apalagi kalau masih single, di rumah sudah disediakan orang tua, nggak usah jajan di luar. Iya. Bahwa ini jadi uangnya bisa kita punya untuk melunasi hutang. Pokoknya prioritaskan lunasi hutang. Selama kita masih punya hutang, kita tidak bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Percayalah. Iya. Karena masih ada beban. Kalau bebannya hilang, pikiran kita lebih terang, baru kita bisa maksimal Iya. untuk Tuhan. Itu sebabnya jangan menganggap enteng setiap apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita melangkah di luar firman, berhutang itu di luar firman. Kalau kita melangkah di luar firman, artinya berkat yang Tuhan janjikan kepada kita, itu hanya ada di dalam angan-angan. Iya. Tapi kalau kita mau melakukan firman, kita bukan orang yang mau berhutang. Ya. Terkadang ada hutang yang tidak bisa dihindari. Misalnya kita titip sama seseorang, kita hutang kan. Tapi pastikan kita punya dananya untuk membayar. Iya. Jangan setelah hutang, kita lupa bayar dan kita lupakan selamanya. Tidak bisa. Yang sakit itu yang memberikan pinjaman. Ya. Iya, Bang. Jadi ikuti firman dengan baik dan setia. Kalau sudah ikuti firman, pasti kelola uangnya benar. Kalau misalnya belum mengikuti firman dengan setia, kemungkinan kelola uangnya salah. Dan kalau kelola uangnya salah, artinya belum mengikuti firman dengan baik dan setia. Iya. Ya. Jadi lakukan saja semua prinsip firman, kelola uang dengan baik, Tuhan memberikan kita cukup, tidak pernah kurang. Artinya semua yang Tuhan berikan itu cukup. Kalau kita sampai sudah terlanjur punya hutang, mulai lakukan langkah-langkah untuk memperbaiki semuanya. Iya. Tekan pengeluaran, tambah pendapatan, pokoknya lunasi hutang. Seperti itu. Ya. Iya, Bang Mul. Pertanyaan tadi menutup sesi talk show kita hari ini. Ya. Nah, terima kasih Bang Mul atas jawaban-jawaban dari pertanyaan saya hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode selanjutnya yang pastinya lebih menarik. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Demikian untuk episode hari ini. Jika saudara tertarik untuk memesan buku Hutang No Way, Uang No Problem, saudara dapat memesan melalui direct message ke Instagram JGF Indonesia. Program crossover akan tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Jangan lupa klik like dan subscribe channel YouTube Mulyono Zakaria. Jangan lupa juga klik loncengnya. Saudara bisa memfollow Instagram JGF Indonesia. Saya Elsen Triputra, terima kasih. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.